Halo Sobat One Pride, bersama saya Max Metino di Fight Review. Ya, kita akan membahas pertarungan antara Hendrik Tarigan berhadapan dengan Alwin Kicay bersama dengan Muhammad Sandi Pramana. Oke, kita langsung saja bergabung dengan Sandi Pramana. Halo, selamat siang Muhammad Sandi Pramana. Selamat siang, Apakah Max. mendengarkan suara saya? Selamat siang, Max. Mendengar, Max. Oke, gimana kabarnya, Mhm. sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Sehat ya. Oke, ini Alhamdulillah. bisa sedikit mundur supaya kepalanya nggak kepotong. Ya, Oke, siap. atau kameranya diarahin ke atas bisa. Nah, kali ini eh, pastinya Sandi kan sudah melihat bagaimana pertarungan-pertarungan Alwin ya, video-video Alwin, termasuk video ini ya, video pada saat Alwin berhadapan dengan Hendrik Tarigan pastinya. Jadi Carigan. Oke, Iya. pada saat nanti kita akan melakukan review, kita akan melihat videonya ya, sambil lihat kita akan mengomentari ya semua Siap. kekuatan atau kelemahan lawan dari Alwin Kincay. Oke, kita langsung saja ke videonya. Sudah terlihat di sini ada video. Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Sandi? Sudah, Bang. Sudah ya. Bung, Max. Oke. Nah, Sudah. oke. Nah, sekarang kita langsung eh, melihat bagaimana Sandi berhadapan dengan Hendrik Tarigan. Di sini Alvin. ya, kita melihat Alwin Kincay biasa akan membuka serangan. Oh, membuka serangan dengan tendangan-tendangan, Wow. dan itu ada satu hook kanan dari Hendrikus yang menyebabkan Alwin langsung knockdown ya di situ. Alvin. Ya, Alwin Ya. Kincay langsung knockdown. Nah, menurut dari Sandi sendiri, itu bagaimana sih pertahanan ya, pertahanan double cover, pertahanan dari defensive striking dari Alwin Kincay sendiri? Untuk defense-nya Alvin Kinsey, itu tangannya kosong. Kurang rapat sih. Karena Oh pukulan gitu ya. Hendrik keras juga sih. Ya. Maksudnya kosong tuh gimana? Bisa dijelasin nggak? Nggak terlalu, nggak apa ya, kayak julian rapat gitu. Itu terlalu terbuka sih. Gampang Terbuka kena ya. pukul. Oh Iya. oke. Bagaimana dengan kekuatan rahang dari Alwin sendiri? Kalau kekuatan rahang Alvin Kinsey luar biasa, Bung. Iya. Nah, Saya kagum sekali. pendapat Sandi pada saat melihat bagaimana nih pukulan dari Hendrik membuat dia di situ. Nah, bagaimana pendapatnya itu? Untuk pendapat saya, tuh Alvin ya, Bung Max ya. Iya, rahang dari Alwin. Ah, itu. Dia dipukul, dia knockdown di situ. Bagaimana pendapat Iya, dari Sandi? kurang kurangnya gimana ya, Bung ya? Luar biasa sih, Bung. Kena pukulan Hendrik Tarigan kita tetap kuat. Oh, gitu ya. Dia Iya, masih bisa bangun lagi, tapi di situ bisa bangun pertahanan lagi. terbuka ya. Iya, pertahanannya terbuka. Oke, pada saat dia terjatuh, dia knockdown, tapi dia nggak knock out ya. Jadi dia langsung bangun. Ya, Nah, kemudian bangun. kita melihat lagi di sini. Nah, ini pada saat di bawah, ini ground and pound dari Hendrik Tarigan dengan serangan lutut lagi ya. Itu terkena beberapa kali ke arah Ya, kepala dari Alvin dari Kinsey. Alwin di sini. Nah, terus ada bantingan. Ya, Bantingan dari Hendrik Tarigan dengan single leg ya, dengan bergaya sanda. Ini bagaimana takedown defense dari Alwin sendiri kalau eh, Sandi lihat? untuk take defense-nya untuk Alvin Kinsey kurang, Bang. Kurang, nggak bisa di take down-nya. Untuk Oh gitu defense-nya sih ya. Eh, kurang memungkinkan. dia maksudnya kurang itu defense-nya kurang baik. Kurang Jadi baik. gampang terjatuh gitu ya? Atau Ada gimana? yang terjatuh. Gampang terjatuh Gampang ya. terjatuh kena, iya, kena bantingan.
kena bantingan. Nah, juga kita ngelihat di sini ada ground fighting yang dilakukan oleh Henrikus Tarigan dengan melakukan serangan-serangan dari side control dan melakukan elbow, serangan lutut, ya, ground and pound. Nah, menurut Sandi Ya, sendiri bagaimana grappling, ya, grappling dari dari Alvin Kincai, untuk teknik grapplingnya? grapplingnya Alvin Kijek nggak bisa, Bang. Nggak bisa Oh, di grappling. nggak bisa ya untuk grappling, dia nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, Dia nggak bisa. jadi dia apa yang dilakukan di sini? Ya, harusnya Apakah itu bagaimana? harusnya itu langsung dibalik aja, di mount aja. Oke. Jadi dia tidak Nah, menguasai itu grappling dengan bagus. Dia hanya di sini tidak menguasai. hanya apa nih? Hanya bertahan Cuma bertahan saja. aja. Cuma bertahan. Nah, pertanyaan saya, apakah teknik bertahannya sudah sesuai dengan prosedur dari grappling atau ground fighting di sini? Dari si Alwin sendiri, menurut Sandi, apakah teknik prosedur defense dari posisi side mount ini sudah betul atau masih ada yang salah dari defense-nya? Untuk posisinya sih sudah benar sih, Bang. Gerakan kaki, gerakan tunggulnya ke samping kiri sudah benar. Tinggal menguasainya, tinggal mengkosnya ke balik badannya Hendrik Tarigan sih yang belum menguasai, Bang. Oke. Defense dari posisi teknik-teknik ground fighting defense-nya apakah efektif di sini untuk menghadapi Hendrik Tarigan? Karena dia dari tadi nggak bisa keluar ya di sini ya posisinya ya. Iya, kekuatan Hendrik Tarigan juga bagus untuk apa, Bang Alwi sudah benar sih, Bang. Mau keluar sih juga nggak bisa. Apa gerangan Hendrik Tarigan terlalu kuat juga. Nah, apakah seharusnya Alwin Kincai di sini melakukan SOP dengan memeluknya dahulu sehingga tidak terjadi jarak, ya? Tapi di sini nggak ada tercipta jarak sehingga bisa leluasa melakukan pukulan-pukulan di sini. Pukulan, ya keren handball. Harusnya Karena Bang, kalau untuk Alvin Kijek harus nangkap kepala Hendrik Tarigan serah biar dapat apa kuncian juga. biar dapat kuncian ya. Tapi di sini Ya, bertubi-tubi serangan dari Hendrik Tarigan nih mengenai Alwin Hendrik Tarigan. Kincai ya. Dan Alwin ini bagaimana untuk escape dari posisi ground ini? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana menurut Sandi? Untuk escape-nya sudah baik, bisa menguasai ke bawah biar tidak bisa apa kena ground and pound yang lebih keras lagi, sudah bagus juga untuk Alvin Kijek. Oke. Nah, kita ngelihat di sini lagi-lagi ya teknik bantingan dan ground and pound Iya, melakukan bantingan lagi. Hendrik Tarigan, dan dia Udah kena kelihatannya bantingan. setiap diambil single leg ya, take down di sini dengan gaya sanda, dia selalu terjatuh di sini ya. Jadi Ya, memang ya. take down defense-nya ya. Take down defense-nya Iya, dirasa defense-nya kurang. Ya. Oke. Iya. Next kita melihat pindah ke ronde ke berikutnya ya. Nah, di ronde berikutnya ini kita lihat lagi-lagi Alwin Kincai terjatuh lagi ya di awal ronde ini dengan teknik high crouch. Nah, Hendrik langsung bantingan melakukan lagi. single leg dan membanting lagi. Nah, ini tampaknya menjadi kelemahan ya dari Lamaan untuk Alwin ya. Kijek. Iya. Oke. Nah, menurut Sandi sendiri bagaimana mengenai pukulan dari Alwin Kincai begitu? Alwin Kincai karakternya seperti apa sih? Untuk karakter Alvin Kijek itu strikingnya bagus, untuk pukulannya bagus. Kalau masalah tendangan, grapplingnya sih kurang. Oke. Berarti pukulannya bagus. Nah, artinya ini pukulannya bagus, artinya pukulannya cepat Ya. atau pukulannya Pukulan keras? cepat, keras juga. Cepat dan keras juga. ya. Iya. Menurut Sandi sendiri, apakah pukulannya ini terbaca atau pukulan ini mengokang? Atau pukulannya telegraf kita bilang, terbaca gitu. Apakah pukulan Alwin ini terbaca atau tidak terbaca kalau menurut Sandi?
Pukulannya terbaca, ada Terbaca kokangan, ya, tarik ke belakang. Iya, ditarik ke terbaca. belakang, jadi dikokang. Ya, ini berarti Iya, menjadi keuntungan iya, dong buat Sandi karena dia memberitahu kalau dia mau memukul. Jadi dia memberikan memukul. telegraf ya. Apakah Iya, ini akan dimanfaatkan oleh Sandi nanti untuk di pertandingan? untuk nanti tergantung di permainan nanti, Bung. Mau dikuasai di convecting, mau di stand up sih, saya siap. Ya, maksud saya tekniknya Sandi ini yang Oh, Arwin kita pukulan tekniknya itu ya. Alwin yang telegraf ini, apakah akan dimanfaatkan oleh Sandi? Ya, nanti saya memanfaatkan, Bung. Dari apa kokangan Alwin kita, itu sasaran saya pukulan, saya perbaiki lagi. Nah, pukulan Alwin ini kan keras ya, pukulan dan tendangannya keras. Iya, Apakah Sandi sudah siap mengantisipasinya? sudah. Sudah. Nah, kalau udah siap itu apa yang membuat Sandi nanti bisa mengantisipasi serangan dari Alwin Ginca yang begitu keras dan kuat? Yang penting persiapan double cover aja, Bung. Oh, double cover ya. Double covernya. Jadi pukulan keras dan tendangan keras dari Alwin itu nggak akan menembus karena Sandi udah mempersiapkan double cover dengan baik nantinya ya. Persiapan double covernya yang baik. Oke. Nah, kalau untuk mengenai clinch fighting ya, clinch fighting pada saat di atas, menurut Sandi bagaimana untuk Alwin Gincai? Apa clinch fightingnya bagus? Untuk clean fightingnya kurang. Kurang ya untuk clinch. Kenapa bisa Kurang. diceritain kurangnya? Itu kekurangannya kurang apa ya? Terlalu buru-buru. Nggak bisa muasabah dulu. Terlalu terburu-buru ya. Iya, terlalu buru-buru. Jadi karena terburu-buru, jadi clinch fightingnya tidak bekerja dengan baik gitu. Iya, benar Bang. Nah, mengenai stamina dari Alwin Gincai, bagaimana pendapat Sandi? Karena ini kita lihat nih di ronde kedua kelihatannya si Alwin udah sangat kelelahan ya. Padahal nanti besok kalian bertarung title fight ini 5 ronde. Nah, bagaimana menurut Sandi? Untuk stamina untuk Alwin Gincai itu bagus sih Bung. Dari ronde pertama sampai ronde kedua sih pertarungannya gitu terus, ulet terus sih Bung. Ulet ya, tapi di sini terlihat dia sudah kelelahan ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini lihat nih, tuh dia sudah, nah dia berlutut tuh ya, dipukulin, kelihatan kelelahan. Bagaimana pendapat Sandi mengenai hal ini? Tuh lihat dia tiduran. Apakah itu bisa dikatakan stamina yang bagus menurut Sandi? Apakah stamina yang seperti ini yang bagus? Kalau masalah stamina di ronde kedua ini kurang Bung. Nah iya, kurang ya stamina. Kita lihat ya. Kurang. Bagaimana dia seperti kelelahan, bahkan jatuh sendiri dia tadi. Bukan dibanting oleh Hendrik, tapi jatuh sendiri ya. Nah, berarti kelemahan dari stamina dari Alwin Gincai ini bisa dimanfaatkan oleh Sandi nanti ya. Nah, bagaimana memanfaatkannya, apa memancing serangan atau menyerang dia sehingga stamina habis? Bagaimana strategi dari Sandi nanti terhadap Alwin Gincai mengatasi stamina-nya? Oke, untuk mengatasi stamina Alwin Gincai, strategi saya harus menguras tenaga Alwin Gincai dulu. Oh, ya, jadi nggak mau langsung adu pukul ya? Nggak mau buru-buru dulu ya. Nggak mau buru-buru dulu ya? Nanti saya kehabisan lah ya. Oke, malah bisa bahaya. Nah, ini nanti diatasi dengan apa? Dengan striking kah atau dengan grappling kah? Nanti saya atasi dengan grappling. Oh, dengan grappling ya? Saya lihat dari pertandingan ketemu Hendrik Tarigan ini, lebih baik saya pakai grappling aja. Nah, itu menguras tenaga dia sehingga tangannya jadi berat ya? Iya. Oke, kita lihat kita masuk lagi ke ronde berikutnya. Kita lihat di sini. Memulai ronde ketiga di sini. Ya, sudah cukup lelah mereka. Nah, ini terkena lagi pukulan dan terlihat seperti mau melakukan takedown tapi kepalanya rendah. Bukankah itu kepala yang seperti itu sangat berbahaya untuk dilutut atau ditendang ya? Kita lihat bagaimana Alwin. Iya, sangat berbahaya. Nah,
Nah, lihat lemes sekali kayaknya tuh. Dia Iya, kayak nggak punya tulang gitu ya. Jadi dia pada iya, saat melakukan jatuh tendangan sendiri. dibanting jatuh sendiri kayak kecapean kelelahan gitu loh. Ya. Nah, pendapat Muhammad Kalau Sandi gimana mengenai sta- tendangan tadi? Dia melakukan tendangan, kalau habis itu stamin, counter jatuh dengan mudah ya, gitu. ya, kalau tendangan sih saya nggak menguasai dari susah sih tidak bisa, Bung. Tergantung nanti menguasai di grapplingnya untuk di ronde-ronde pertama sampai ronde terakhir sih saya siap. Dari video ini kita lihat bagaimana kelemahan si Alvin Kincai ya pada saat Alvin melakukan Ginjal. tendangan. Nah, apakah strategi sudah disiapkan untuk melakukan counter-counter dari ini dan bagaimana persiapan untuk menghadapi tendangan-tendangan Untuk dari Alvin? untuk menghadapi tendangan, pukulan sudah saya antisipasi itu caranya melanting, caranya gimana tangkapnya sudah saya belajar sih, Bung, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, kalau menurut Sandi sendiri, serangan dia gimana sih? Apa ground and pound dari Alvin Kincai apakah cukup berbahaya atau gegabah ceroboh? Untuk ground and pound-nya tuh Alvin Ginjal apa itu bahaya sih, Bung, dari Bahaya ronde ya. pertama. Kalau untuk Bahaya, bahaya. submission dari Alvin Kincai bagaimana? Untuk submission untuk Alvin Ginjal sih kurang. Kurang Mungkin ya. saya bisa untuk tidak kurang. Jadi kekurangan submissionnya, teknik kuncian cekikannya Kurang nggak ada di submission. situ ya. Ya, nggak ada. Cuma intinya sama tenaganya sih, Bung. Oke, Sama oke. stamina pukulannya, stamina kena pukulan, kena tendangan. Saya kalkun buat ini. Oke, artinya sekarang Muhammad Sandi sudah mempersiapkan semuanya, melihat mempersiapkan strategi dengan melihat kelemahan-kelemahan dari Alvin Kincai ya, dan siap berarti nanti untuk Ya, pertarungan di One Pride ya. siap, insya Allah. Oke, kalau gitu seru sekali bahasan kita mengenai pertarungan ini, Hendrik Tarigan dengan Alvin Kincai. Di situ Sandi melihat bagaimana kekurangan-kekurangan dari Alvin Kincai sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertarungan nanti besok ya, yang merupakan Siap. title fight antara Alvin Kincai dengan Muhammad Sandi Pramana. Semoga bisa bertarung dengan maksimal, mempertontonkan Amin. skill dengan sportif ya, dengan Amin. teknik yang luar biasa, dan saya harap bisa bertarung habis-habisan dua-duanya. Oke, Amin. Amin. Siap, Bung. ada yang mau disampaikan kepada Alvin Kincai di sini? Alvin Ginjal, persiapan dirimu. Nanti tunjukkan yang terbaik. Kita baku hantam nanti oktagon. Di oktagon. Oke, ajakan untuk supporternya, teman-teman, kerabat, krunya dan lain-lain, silahkan diajak. Untuk One Pride MMA di seluruh Indonesia, mau dimanapun berada, jangan lupa saksikan saya Muhammad Sandi Pramana cuma di Antv. Oke, luar biasa, seru sekali. Nanti kita akan bertemu lagi nanti ya, segera untuk pertarungan ini. Siap. Oke, kalau gitu Siap. sehat selalu. Semoga Siap, sukses Bung. dalam persiapannya. Terima kasih. Amin. Amin. Siap. Oke, itulah keseruan fight review saya bersama dengan Sandi Pramana membahas pertarungan antara Hendrik Tarigan dengan Alvin Kincai, dan dia di situ melihat bagaimana celah-celah, kelemahan-kelemahan dari Alvin Kincai yang akan dihadapinya nanti ya untuk perebutan gelar. Oke, kalau gitu sampai bertemu di fight review berikutnya. Saya Max Metino, One Pride untuk Indonesia.